Selamat datang kembali di materi fisika komputasi, masih di metode finite difference. Sekarang kita akan membahas mengenai sifat dari diferensial dan persamaan diferensial yang akan dibahas ke depannya di seri video ini. Ini kita review dulu sedikit tentang persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu ada dua buah tipe, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Jadi yang membedakan secara umumnya itu adalah kalau di persamaan diferensial biasa itu melibatkan satu atau lebih fungsi dari variabel tunggal. Jadi kuncinya itu variabelnya itu hanya tunggal. Jadi hanya satu variabel yang berubah gitu nantinya. Dengan seluruh turunan yang relatif terhadap variabel tersebut. Jadi misalkan di sini kita sebuah fungsi yang berubahnya itu adalah U terhadap X saja. Seperti itu. Sedangkan untuk di persamaan diferensial parsial melibatkan satu atau lebih fungsi sama ininya, tapi dari beberapa variabel yang relatif terhadap beberapa variabel tersebut. Jadi kadang kita punya U, U-nya itu bukan hanya berubah terhadap X satu saja, tapi nanti ada U yang berubah terhadap X2, X3, X4, dan seterusnya. Jadi bisa seperti itu. Jadi ini nanti yang faktor yang pengubahnya yang asalnya itu hanya X saja, sekarang dari X1 sampai ke Xn. Ini bergantung dengan kebutuhan atau sistem yang sedang kita amati itu seperti apa. Ini adalah satu contohnya untuk persamaan diferensial biasa itu turunan kedua terhadap X, turunan pertama terhadap X, dan ininya masih tetap X semuanya. Jadi ini tetap X, ini tetap X, ini tetap X. Misalkan itu ya. Jadi ini selalu berubah terhadap X. Kalau untuk yang di sini, kadang ada U yang berubah terhadap Y, dan ada V yang berubah terhadap X. Atau X yang berubah terhadap Y, Y berubah terhadap X, jadi dibulak-balik. Atau di sini U yang berubah terhadap X, U yang berubah terhadap T, U yang berubah terhadap T juga. Gitu. Jadi ada gabungan bagaimana dia berubah terhadap ruang dan waktu. Seperti itu sederhananya. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan diferensialnya, kita perlu dulu mereview bagaimana sih sebetulnya pengaruh dari turunan pertama dan turunan kedua terhadap misalkan suatu nilai yang sudah ada. Misalkan kita punya sebuah kurva seperti ini, kurva U terhadap X yang berosilasi seperti ini. Lalu kita ingin melihat bagaimana sih sebetulnya turunan pertama ini akan mempengaruhi. Jadi turunan pertama ini kalau misalkan gradiennya itu negatif seperti ini, maka dia akan membawa data yang di sini itu ke samping kanannya. Sedangkan kalau gradiennya yang positif naik ke atas, maka dia akan membawa datanya ke sampingnya. Jadi turunan ini akan membawa data ke kanan atau ke kirinya. Sedangkan untuk turunan kedua, dia itu akan berlaku pada kelengkungan. Dan nanti kalau misalkan kelengkungannya itu yang ke atas ini, berarti nanti dia akan membawa datanya ke bawah. Kalau yang kelengkungannya ke bawah, dia akan membawa datanya ke atas. Seperti itu. Sederhananya itu sebetulnya hanya seperti itu. Hanya saja nanti kalau kita amati lebih detail lagi, jadi kita bisa melihat bagaimana sih sistem itu akan berubah dilihat dari bagaimana kemiringannya. Jadi kalau semakin miring nanti dia akan berubahnya akan semakin cepat. Sedangkan kalau kemiringannya itu hampir mendekati 0, maka nanti dia berubahnya akan lambat. Dari semua tadi kurva itu tentu saja kita punya kemiringan yang sangat berbeda dari titik ke titik atau dari koordinat ruangnya, dan itu yang akan menyebabkan perubahan yang tidak seragam semuanya. Lalu untuk yang ini kalau untuk yang arah positif, kalau yang arah negatif juga sama. Dan juga kalau misalkan ada kurva seperti ini, itu di sini kemiringannya tetap saja yang
Penting itu adalah kemiringan pada titik yang kita amati. Nah, untuk turunan kedua itu hanya berlaku pada sesuatu yang memiliki kelengkungan seperti ini. Dan semakin besar kelengkungannya itu nanti akan menentukan kecepatan ke atas atau ke bawahnya itu semakin tinggi atau semakin rendah. Jadi semakin kelengkungannya itu tidak terlihat seperti yang di sini, maka di sini nanti perubahannya itu sangat kecil sekali. Jadi turunan kedua itu yang akan membawa data ke arah atas atau ke arah bawah. Nah, untuk turunan kedua, kalau misalkan keadaannya seperti ini, yang hanya kemiringan saja, itu akan selalu nilainya 0. Karena memang kalau dihitung ini akan 0. Jadi nilai yang di atas dan nilai di bawah ketika dijumlahkan, dia akan tetap menjadi nilai yang di tengah-tengah ini secara rata-rata. Jadi ya seperti itu gambarannya. Dan nanti semua itu akan diamati ketika kita berhubungan dengan persamaan diferensial. Ini adalah bentuk persamaan diferensial yang umumnya biasa di textbook dibahas. Secara matematiknya nanti ada 3 buah kategori yang akan dibahas, yaitu persamaan hiperbola, persamaan parabola, dan persamaan elips. Keadaan ini terjadi ketika nilai dari konstanta di depannya ini, misalkan b kuadrat minus 4ac-nya itu kalau lebih besar daripada 0, maka dia disebut dengan kategori persamaan hiperbola. Kalau sama dengan 0 berarti persamaan parabola. Dan kalau yang lebih kecil daripada 0 itu persamaan elips. Dan nanti persamaan itu akan mewakili beberapa gambaran persamaan diferensial yang sering digunakan di fisika, yaitu persamaan elips nanti digambarkan oleh persamaan Laplace dan Poisson. Persamaan parabola itu digambarkan oleh persamaan difusi. Persamaan hiperbola itu digambarkan oleh persamaan gelombang. Jadi nanti ada variabel universal yang nanti akan digunakan dari waktu ke waktu, itu yang akan menggambarkan sifat fisis dari persamaan diferensial ini. Untuk detail mengenai persamaan diferensial yang ada di sini nanti akan dibahas masing-masing pada video berikutnya. Dan untuk video kali ini hanya sekian dan terima kasih.